Kalau kita dengar kata Greenland, apa sih yang kebayang? Mungkin hamparan es yang luas banget ya kan? Sama populasi yang sedikit. Tapi ternyata, di balik semua es itu, pulau raksasa ini diam-diam jadi rebutan kekuatan-kekuatan besar dunia. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng teka-teki ini. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya, wah, rumit banget. Kenapa sih kok tiba-tiba semua negara besar di dunia ini ngelirik Greenland? Emangnya ada apa di bawah esnya yang begitu berharga? Nah, itu dia misteri yang akan kita coba pecahkan. Nah, ini dia yang bikin pusing kan? Kontrasnya itu loh jelas banget. Di satu sisi, kita tahu Greenland itu pulau terpencil yang penduduknya bahkan lebih sedikit dari satu kecamatan di Jakarta. Tapi di sisi lain, sumber kami bilang kalau tempat ini adalah titik panas geopolitik baru, sebuah hadiah utama yang lagi diperebutkan. Jelas pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Dan ini ternyata bukan sekedar gosip loh. Sumber kita bilang ada beberapa pemain kelas kakap internasional yang kepentingannya lagi adu kuat di Kutub Utara. Mari kita lihat siapa aja sih yang terlibat dalam konfrontasi berisiko tinggi ini. Oke, jadi ini dia para pemain utamanya. Ada Amerika Serikat yang kabarnya pengen banget ngambil alih Greenland. Terus ada Denmark sebagai pemilik sah yang pastinya nggak bakal tinggal diam. Dan ya tentu aja ada Tiongkok sama Rusia yang masing-masing punya agenda besar sendiri di kawasan Arktik. Wah, ini panggungnya udah siap buat drama geopolitik tingkat tinggi nih. Jadi poin utamanya tuh di sini. Menurut sumber, buat Amerika ini bukan lagi soal mau atau nggak mau, tapi harus. Logikanya tuh gini, kalau bukan kita yang ambil, nanti Rusia atau Tiongkok yang bakal masuk. Jadi ini udah soal keamanan nasional, sebuah langkah catur buat jaga-jaga. Di sisi lain, jangan kira Denmark bakal diam aja. Sumber kita menyoroti sebuah undang-undang dari era Perang Dingin yang isinya, jujur aja, lumayan serem. Ngasih izin ke militer mereka buat tembak dulu tanya belakangan kalau ada yang coba-coba masuk wilayah mereka. Pesannya jelas banget kan, kedaulatan mereka itu harga mati. Oke, sekarang kita mulai bongkar misterinya satu per satu. Petunjuk pertama dan mungkin yang paling menggiurkan ada jauh di bawah lapisan esnya yang tebal banget. Sesuatu yang nilainya luar biasa. Coba lihat angka ini. 4,4 triliun dolar. Gila kan? Sumber kami mengklaim segitulah perkiraan nilai total cadangan minyak, gas, dan mineral yang terkubur di sana. Kalau dirupiahin, wah nolnya banyak banget. Tiba-tiba pulau es ini jadi kelihatan kayak peti harta karun raksasa ya kan? Dan isinya bukan sembarang harta karun loh. Kita ngomongin soal unsur tanah jarang yang jadi nyawa buat semua gadget dan teknologi canggih kita. Terus ada uranium buat tenaga nuklir, plus berbagai logam strategis lainnya. Ini nih bahan baku yang bakal mentuin siapa yang jadi penguasa ekonomi dan militer di masa depan. Nah, grafik ini nunjukin kenapa sumber daya di Greenland itu jadi rebutan. Lihat deh, menurut sumber, Tiongkok sekarang ini megang kendali hampir 70% produksi unsur tanah jarang di dunia. Ketergantungan sama satu negara kayak gini, ya jelas bikin negara-negara lain was-was. Makanya mereka mati-matian cari sumber alternatif. Dan Greenland bisa jadi jawabannya. Biar kebayang sepenting apa mineral ini, coba lihat contoh ini. Satu unit jet tempur super canggih F-35 itu butuh lebih dari 400 kg mineral tanah jarang. Jadi, siapa yang ngontrol sumber dayanya? Ya dia yang pegang kendali rantai pasok teknologi pertahanan paling modern. Sesimpel itu. Tapi, tunggu dulu. Harta karun di bawah es itu baru sebagian cerita. Petunjuk kedua, ini soal sesuatu yang nggak bisa ditambang. Tapi nilainya mungkin lebih besar lagi, yaitu lokasi. Posisi Greenland di peta dunia itu kunci strategis berikutnya. Ini fakta geopolitik yang, ya, dingin. Sedingin es di sana. Karena bentuk bumi yang bulat, jalur terbang paling cepat dan paling bahaya buat rudal balistik antara Rusia dan Amerika itu ya lewat Kutub Utara. Nah, ini yang bikin Greenland jadi pos pengamatan super penting. Tempat ideal buat pasang radar peringatan dini. Terus ada lagi nih faktor baru, perubahan iklim. Aneh ya, tapi justru ini membuka peluang strategis. Sumber kita ngejelasin prosesnya dalam 3 langkah simpel. Pertama, es di Kutub Utara mencair. Kedua, ini membuka jalur pelayaran baru yang lebih pendek, yang tadinya nggak mungkin dilewatin. Ketiga, akibatnya, rute perdagangan global bisa jadi bakal geser semua ke utara. Dan bedanya itu jauh banget. Coba lihat grafik ini. Rute biasa lewat terusan Suez, dibandingin sama rute laut utara yang baru ini, jaraknya kepotong sampai 40%.
Ini bukan cuma soal hemat ongkos bahan bakar kapal loh, ini bisa merevolusi seluruh sistem logistik dunia. Dan ini dia implikasi geopolitiknya yang paling besar. Rute-rute lama kayak terusan Suez atau Selat Malaka itu kan lewat wilayah yang diawasi ketat sama Amerika dan sekutu-sekutunya. Nah, rute baru di utara ini ngasih Rusia dan Tiongkok jalur alternatif yang bisa dibilang di luar jangkauan kontrol mereka. Ini benar-benar game changer. Oke, kita udah lihat gimana negara-negara besar punya kepentingan masing-masing. Tapi, gimana dengan orang-orang yang tinggal di sana? Gimana perasaan penduduk Greenland sendiri di tengah perebutan ini? Nah, masa depan mereka ini yang jadi tanda tanya besar. Ternyata di dalam Greenland sendiri, suasananya juga nggak satu suara. Sumber kami ngegambarin ada semacam perpecahan generasi. Generasi yang lebih tua, mereka cenderung lebih hati-hati, pengen jaga budaya, dan nggak mau terlalu diatur sama kekuatan asing. Tapi di sisi lain, generasi mudanya yang butuh kerjaan dan peluang ekonomi, katanya sih lebih terbuka sama investasi dari luar, termasuk dari Amerika. Belum lagi dinamika politik internalnya. Menurut sumber, ada partai oposisi di Greenland yang justru kayak mengelar karpet merah buat Amerika. Mereka ngelihat ini sebagai jalan buat maju, dan malah menuduh Denmark sengaja menghalang-halangi kemajuan mereka. Wah, situasinya makin rumit kan? Jadi, ya begitulah situasinya. Dengan harta triliunan dolar di bawah esnya dan posisi super strategis di planet ini, nasib Greenland kayaknya udah nggak lagi cuma di tangan 56.000 penduduknya. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka bakal jadi pion dalam permainan catur raksasa ini? Atau mereka justru bisa nemuin cara buat nentuin takdir mereka sendiri? Cuma waktu yang bisa jawab.